Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang baik. Ibu harap kalian hari ini masih dalam keadaan sehat dan bersemangat. Kali ini teman-teman kita akan melanjutkan evaluasi materi informatika kelas 10 bagian yang kedua. Setelah kemarin kalian sudah melihat 10 soal bagian pertama, hari ini kita akan membahas tentang bab yang kedua, yaitu tentang interaksi antar perangkat komputer. Nah, anak-anak ibu yang baik, sebelum ibu lanjutkan, kali ini ibu juga menyediakan 10 soal. Semoga 10 soal ini bermanfaat untuk membantu kalian nanti bisa menjawab soal-soal di ujian semester 1. Nah, anak-anak ibu yang baik, kita mulai saja dari soal yang pertama. Perangkat keras yang berguna untuk menampilkan hasil yang telah diolah komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna dinamakan A. Perangkat keras, B. Perangkat proses, C. Perangkat input, dan D. Perangkat output. Nah, perhatikan anak-anak ibu yang baik, kali ini pada soal nomor 1 kita bicara tentang perangkat keras. Nah, seperti yang telah kita pelajari dan yang kita ketahui, perangkat keras itu memiliki 3 bagian. Maka option A otomatis bukan jawabannya ya. Nah, tinggal kita cari apakah option B, C, atau D. Nah, 3 bagian perangkat keras komputer. Yang pertama adalah perangkat input, merupakan yang bertugas untuk memasukkan input dari pengguna untuk diproses oleh komputer. Sedangkan perangkat proses adalah bertugas untuk memproses input yang telah diberikan oleh pengguna, dan perangkat output adalah untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer. Maka jika kita lihat soalnya, untuk menampilkan hasil berarti kita adalah perangkat output. Iya, jadi ketiga ini adalah bagian dari perangkat keras. Nah, jawabannya adalah output. Maka ketika pertanyaannya tugasnya adalah memproses input, maka dia jawabannya adalah perangkat proses. Demikian teman-teman. Kita lanjut soal yang kedua. Yang termasuk perangkat input adalah, ingat ya, input adalah tadi masukan. Nah, A. Motherboard, B. Prosesor, C. Joystick, D. Projector. Nah, kira-kira dari keempat option ini manakah yang tugasnya adalah untuk menginput atau memasukkan data? Nah, kita lihat perangkat input contohnya itu adalah keyboard, mouse, joystick, like pen, dan lain-lain. Perangkat proses berarti yang memproses semua pekerjaan yang kita masukkan dari input. Ada motherboard, ada prosesor, dan lain-lain. Dan perangkat output contohnya adalah yang menampilkan hasil supaya bisa kita lihat, kita dengar, dan lain sebagainya. Contoh monitor, printer, proyektor, speaker, dan lain-lain. Maka jawabannya adalah iya, tepat sekali, joystick. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai jurik untuk program komputer. Ini bicara tentang sistem operasi. Yang bukan merupakan contoh sistem operasi adalah A. Assembler, B. Linux, C. Android, D. Microsoft. Nah, ingat ya anak-anak ibu yang baik, kali ini kita bicara tentang sistem operasi. Sistem operasi yang paling sering kita kenal adalah Linux. Kemudian di handphone kita ada Android, kalau yang pakai iPhone biasanya iOS. Kemudian ada macOS, Microsoft Windows, ada banyak lagi yang lainnya teman-teman. Nah, dari sistem operasi modern yang paling terkenal saat ini bisa kita lihat jawabannya Linux benar, Android benar, Microsoft benar. Maka jawabannya adalah
Assembler. Nah, kira-kira apa assembler ya? Nah, assembler adalah sebuah program komputer untuk menerjemahkan bahasa assembly. Nah, assembler ini masuk dalam bahasa pemrograman tingkat menengah. Diingat ya teman-teman ya, assembler contoh bahasa pemrograman tingkat menengah. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Kalian masih semangat ya? Pasti dong. Oke, kita lihat soal keempat. Pengguna komputer atau yang dikenal dengan brainware merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah komputer. Pengguna komputer yang bertugas, perhatikan, ini tugas dari brainware yang ditanya, mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada sistem komputer. Nah, brainware yang bertugas mengelola sistem informasi dan program yang berjalan disebut apa? Yang pertama, A. Programmer, B. Administrator, C. Operator, D. Netter. Pertanyaannya adalah mengelola sistem operasi dan program. Maka jawabannya adalah, kita lihat, programmer adalah orang yang menguasai satu atau beberapa bahasa pemrograman. Operator, orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem maupun peralatan yang ada hubungannya dengan perangkat komputer. Ini melayani dan menjalankan sistem berhubungan dengan perangkat komputer, berarti bukan ya, programmer juga tadi bukan. Sekarang kita lihat netter. Netter adalah orang yang mempunyai hobi mengakses net atau jaringan internet, misalnya browsing. Nah, ini juga bukan ya teman-teman, maka jawaban yang tepat adalah administrator. Jadi administrator itu adalah tugasnya mengelola sistem operasi, mengelola data, mengelola program yang berjalan. Bukan membuat program, tapi mengelola yang sudah ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Tidak ada lampu indikator LED. 2. Tidak ada tampilan di monitor. 3. Optical drive tidak terdeteksi. 4. Baterai CMOS tidak normal. Nah, ini sekarang kita sudah bicara tentang kerusakan pada perangkat komputer. Nah, pertanyaannya adalah kerusakan motherboard dapat menyebabkan hal-hal seperti yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, sekarang bicara tentang motherboard. Motherboard adalah papan induk yang ada di dalam CPU komputer. Nah, jika motherboardnya rusak, maka hal-hal apa yang muncul di komputer kita? Kita lihat optionnya. A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D semua benar. Kita telah satu persatu hal-halnya. Nah, kita mulai dari pertama. Tidak ada lampu LED indikator. Nah, ini benar. Mengapa? Karena kalau sudah motherboard tidak berfungsi, maka otomatis komputer tidak menyala, lampu LED pun tidak akan hidup. Nah, otomatis nomor 2 juga benar. Pasti kalau sudah komputernya tidak menyala, monitor kita hanya akan gelap seperti biasa, tidak ada tampilan apapun di monitor. Nah, untuk option ketiga, optical drive tidak terdeteksi. Ini merupakan kerusakan pada optical drive, bukan kerusakan pada motherboardnya. Maka ini salah. Nah, keempat, baterai CMOS tidak normal. Baterai CMOS sama dengan jam tangan kita itu punya baterai. Maka ketika baterainya rusak, pasti jamnya tidak jalan ataupun terlambat. Nah, maka baterai CMOS ini bukan salah satu kerusakan dari motherboard, tapi kerusakan dari dirinya sendiri, dari baterainya. Nah, maka ini juga salah. Maka jawabannya adalah A1 dan 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal ke-6. Tetap semangat guys. 6. Contoh aplikasi multimedia adalah, ingat multimedia berarti berhubungan dengan musik, video, dan lain-lainnya ya. Oke. A. Adobe Photoshop, B. CorelDRAW, C. Winamp, D. Microsoft Word. Kira-kira yang berhubungan dengan musik, video itu yang mana teman-teman? Iya, benar sekali, Winamp.
Mengapa? Karena Adobe Photoshop dan CorelDRAW itu adalah bagian dari aplikasi desain grafis. Sedangkan Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Ada lagi WordPad. Nah, sedangkan Winamp adalah aplikasi multimedia. Contoh lainnya adalah Windows Media Player, VLC, dan masih banyak lagi, nanti boleh kalian searching ya. Oke, kita lihat soal ketujuh, transfer data. Nah, ini sudah interaksi antar perangkat komputer. Nah, ingat contohnya, pertanyaannya adalah transfer data antar smartphone dapat dilakukan melalui A. Wi-Fi, B. Bluetooth, C. USB, D. Tethering. Transfer data ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah Bluetooth. Mengapa? Karena yang transfer data. Tapi kalau pertanyaannya yang ditransfer adalah internet, bisa kita melakukan melalui tethering. Jadi kita buat hotspot, kita hidupkan dari handphone, kemudian kita hidupkan hotspot di komputer atau di handphone lain, perangkat lainnya, itu dapat kita berbagi internet. Ini maksudnya transfer data atau file. Maka bisa kita buat melalui Bluetooth karena pertanyaannya adalah antar smartphone. Oke teman-teman, kita lihat soal ke-8. Gambar berikut adalah kabel. Iya, sekarang kita bicara tentang kabel. Nah, ada media transmisi dan media transmisi itu memiliki beberapa kabel-kabel ya teman-teman. Ada UTP, STP, koaksial, fiber optik. Nah, kira-kira gambar berikut ini adalah kabel yang mana? Apakah dia koaksial, apakah dia STP, apakah UTP atau fiber optik? Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Mari kita lihat contoh kabel-kabel jaringan berikut ini. Nah, yang sebelah kiri adalah kabel koaksial. Ini adalah kabel fiber optik. Yang di sini adalah kabel twisted pair, UTP dan STP. Maka kira-kira yang sama dengan gambar soal adalah kabel fiber optik. Ingat ya teman-teman, perhatikan bedanya, yang mana fiber, yang mana koaksial, yang mana twisted pair. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan data berikut ini. 1 C++, 2 assembler, 3 Delphi, 4 Pascal. Berdasarkan data tersebut, contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tingkat tinggi adalah, tingkat tinggi itu bahasa pemrograman yang sudah bisa dimengerti oleh manusia. A. 1, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 4, D. Semua benar. Mari kita lihat satu persatu. Masih ingat tadi assembler Ibu jelaskan di soal sebelumnya? Assembler adalah contoh bahasa pemrograman tingkat menengah. Maka otomatis assembler bukan jawabannya. Kita lihat 1, 3, dan 4. 1 merupakan bahasa C++, itu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Assembler tadi bukan ya teman-teman ya. Delphi juga merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian Pascal juga termasuk. Ada lagi Basic, ada lagi Java, Python, dan lain sebagainya. Maka jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. Diingat ya teman-teman ya, assembler bahasa tingkat menengah. Tingkat tinggi itu banyak contoh-contohnya. Nah, oke, kita masuk ke soal terakhir. Program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer dengan perangkat keras adalah apakah yang menghubungkan pengguna komputer dengan perangkat keras? Itu pertanyaannya kalau disederhanakan. Nah, hardware perangkat keras, brainware manusia, C. bahasa pemrograman, D. software. Nah, kira-kira apa yang menghubungi kita dengan perangkat keras di komputer? Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini ada hardware perangkat keras,
kemudian ada brainware. Nah, kira-kira apa yang menghubungkan kita hardware dengan brainware? Iya, pasti aplikasi-aplikasi yang ada di dalam hardware, di dalam komputer kita. Nah, aplikasi-aplikasi itu disebutlah dengan istilah software atau perangkat keras. Maka teman-teman, interaksi antar perangkat komputer adalah ketiga ini harus saling melengkapi, saling berinteraksi. Jika ada hardware, ada software tapi tidak ada brainware, maka komputer tidak akan berguna sama sekali. Mengapa? Karena tidak ada yang menggunakannya. Nah, demikian juga ketika komputer ada tetapi tidak ada isi softwarenya, tidak ada OS-nya, tidak ada aplikasi pendukungnya, maka otomatis hardware komputer tidak bisa kita gunakan. Mengerti ya teman-teman kira-kira ya? Oke, nah software juga ketika software ada tapi tidak ada komputer, mau kemana dia diinstal? Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Maka ketiga ini harus saling berinteraksi. Dan jawaban dari soal ini adalah software yang menghubungkan hardware dan brainware. Oke teman-teman, demikian soal kita pada bab kedua. Semoga kalian memahaminya. Dan selamat ujian, tetap semangat, dan salam sehat. Bye-bye.